Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati syahrul ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, sobat Al Khair di mana saja berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan siang Ramadan yang cerah hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kenikmatan. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu apapun. Yaitu nikmatnya diberikan kehidupan dan berjumpa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak menyempati bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Padahal cita-cita mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan yang suci yang mulia ini, tetapi lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ke hadapan Ilahi. Sahabat Al Khair di mana saja berada, sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki 10 daripada akhir bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berjanji pada akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam, di mana dalam satu bulan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kemuliaan kepada umat muslim ada satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam itu seluruh malaikat turun berbondong-bondong datang ke muka bumi mencari hamba-hambanya yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka pasti dan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan 1000 bulan atau sekitar 80 tahun. Sobat Al Khair di mana saja berada, inilah mulianya kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, dan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak pernah diberikan yang namanya malam Lailatul Qadar.
Inilah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menginginkan diri kita lahir dan berada di zaman ataupun menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fasilitas yang luar biasa untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikannya satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sobat Al-Khair di mana saja berada, kemudian apa saja kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di dalam malam Lailatul Qadar tersebut, dan bagaimana cara kita meraih malam Lailatul Qadar ini supaya kita mendapatkan kemuliaan tersebut, dan apa saja syarat-syaratnya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Maka saksikan terus bersama kita di Radio Suara Al-Khair Barabai 92,7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Al-Khair di mana saja berada, pada kesempatan hari ini izinkan saya membacakan ya, sedikit beberapa ulasan tentang adanya malam Lailatul Qadar, yang mana biasanya malam Lailatul Qadar ini amat erat hubungannya dengan beriktikaf ya. Karena memang kebiasaan baginda Rasulullah SAW di setiap akhir bulan Ramadan ya, ada satu riwayat menyatakan di setiap akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir Rasulullah ini selalu beriktikaf. Bahkan ada riwayat lain Rasulullah selama bulan Ramadan selalu beriktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah kitab, kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh tuan guru kita dari Banjarmasin, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang mana yang akan kita bacakan ini adalah terjemahan daripada Melayunya kitab Sabilul Muhtadin, yaitu pada bab i'tikaf. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu sebenarnya i'tikaf dan kenapa Rasulullah SAW dahulu bersama para sahabat mereka selalu melaksanakan i'tikaf ini untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud dengan i'tikaf menurut arti bahasa itu adalah berhenti atau menahan diri dalam melakukan sesuatu sekalipun dalam perbuatan yang jahat. Jadi dalam bahasa i'tikaf artinya menahan diri kita untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut syarat ialah berhenti di dalam masjid dengan niat beribadah. Nah, jadi artinya kita meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita hanya di masjid saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan urusan-urusan perkara dunia kita hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar tadi. Kemudian apa sebenarnya hukumnya i'tikaf tersebut? I'tikaf hukumnya adalah sunat muakkad, artinya sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita nazarkan, nah, misalkan para pemirsa sekalian ada yang bernazar, misalkan seandainya saya nanti punya anak atau misalkan naik jabatan, saya akan beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari misalnya. Nah, maka hal tersebut tidak menjadi sunat muakkad, tetapi menjadi sesuatu hal yang wajib bagi diri kita. Jadi wajib kita untuk membayar nazar tersebut karena sudah bernazar untuk melaksanakan i'tikaf tadi. Karena i'tikaf ini adalah sesuatu ibadah yang dilakukan oleh para nabi juga terdahulu. Nah, jadi tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi terdahulu mereka semuanya melaksanakan i'tikaf tersebut. Nah, maka saking mulianya i'tikaf ini sehingga Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf ini sampai 10 hari terakhir ya,
daripada bulan Ramadan beliau selalu beriktikaf. Bahkan dikatakan beliau tidak pernah bergaul dengan istri-istri beliau selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil i'tikaf ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, ayat ini menyatakan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan lainnya yang menekankan pentingnya kita untuk beriktikaf ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Para ulama berkata, hikmah iktikaf pada akhir bulan Ramadan itu karena menunggu tibanya malam Lailatul Qadar yang waktunya pada malam hari yang 10 akhir bulan Ramadan dan tidak terjadi pada malam lain. Namun tidak ditentukan malam yang keberapa dari malam yang 10 itu, bahkan mungkin berpindah dari satu malam ke malam yang lain, tetapi diduga keras berada pada malam-malam yang ganjil. Jadi para ulama mengambil hikmahnya kenapa mereka beriktikaf, karena mereka inginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana telah dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis bahwa malam Lailatul Qadar ini berada pada malam-malam yang ganjil. Sehingga para ulama-ulama terdahulu mereka beriktikaf dengan sungguh-sungguh ketika di akhir bulan Ramadan, tepatnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan dalam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21 dan malam ke-23. Karena Nabi SAW melihat malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di dalam 10 malam akhir bulan Ramadan. Nah, ini pendapat daripada imam kita yang mulia yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21, ya. Tentunya pada malam yang ganjil, malam ke-21. Nah, maka pada malam itu tentunya kita diharuskan untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja kelebihannya malam Lailatul Qadar ini? Maka diterangkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis yang dikemukakan dahulu, dan tanda serta doa yang dibaca pada malam itu juga telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, ialah pada pasal sunat mengerjakan di dalam berpuasa. Nah, jadi dalam kitab ini sudah dijelaskan apa saja kelebihan daripada malam Lailatul Qadar. Yang mana salah satunya itu adalah setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beribadah 1000 bulan, ya. Insyaallah. Jadi sangat luar biasa sekali daripada keutamaan ataupun kelebihan malam Lailatul Qadar ini, sehingga para ulama, ya, orang-orang yang saleh ini sangat menanti-nanti daripada malam Lailatul Qadar ini datang, karena belum tentu Ramadan tahun ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang tahun akan datang, ya, karena umur kita tidak bisa ada yang menentukan. Muda ataupun tua tidak bisa memastikan dia harus meninggal dahulu ataupun tidak. Kemudian yang sakit ataupun yang sehat juga tidak bisa menentukan apakah dia berdahulu untuk meninggal dunia ataukah tidak, ya. Karena semua daripada ajal itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sobat al-khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini juga dijelaskan ada beberapa rukun-rukun i'tikaf. Apa saja rukun i'tikaf itu? Rukun i'tikaf ada 4 perkara. Yang pertama yaitu adalah mu'takif, ialah orang yang mengerjakan i'tikaf. Nah, jadi rukun yang pertama itulah harus ada orang yang mengerjakan i'tikaf tersebut, ya. Kemudian rukun yang kedua adalah mu'takifun fihi. Nah, ya. Mu'takifun fihi ialah tempat melaksanakannya i'tikaf. Nah, jadi kita harus tahu mencari tempat i'tikaf ini di masjid, ya, ataupun di Langgar kalau kita di Banjarmasin ini, tetapi itu sama saja dihukumi dengan masjid, ya, masjid ataupun masjid-masjid tempat beribadahnya orang muslimin.
Kemudian yang ketiga ada yang namanya lubsu, yakni berhenti. Nah, berhenti, jadi kita harus menentukan juga kapan kita mulai beriktikaf dan kapan juga kita untuk berhenti dalam beriktikaf tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah diikuti dengan niat, ya, dengan niat yang lurus, yang baik, mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bukan mengharapkan yang lain-lain, bukan karena paksaan, bukan karena ingin dipandang orang lain ahli dalam beribadah, dan juga bukan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan manusia. Tetapi semata-mata kita mencari malam Lailatul Qadar ini adalah karena kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada surga, membawa kita kepada kemuliaan selain daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa syarat juga orang-orang yang beriktikaf, ya. Nah, jadi tadi sudah kita bahas rukunnya, sekarang syaratnya untuk orang yang beriktikaf itu apa saja sebenarnya? Yang pertama, hendaklah ia beragama Islam, karena tidak sah iktikaf orang yang bukan Islam, dan yang menjadi salah satu rukun iktikaf itu niat, dan niat orang bukan Islam tidak sah. Nah, tentu saja yang diawali pertama adalah niat, ya. Untuk orang yang beriktikaf pertama niat yang lurus, yaitu adalah niat oleh orang Islam tadi, ya. Kalau bukan yang non daripada Islam, tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niatnya tersebut batal karena dia tidak beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu hendaklah ia berakal, karena juga tidak sah beriktikaf orang yang gila, ya, ataupun anak-anak kecil. Nah, yang belum berakal itu tidak sah daripada niatnya untuk beriktikaf. Nah, sebagaimana kita ketahui kan biasanya ada niatnya iktikaf itu juga biasanya terpampang di masjid-masjid, yaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Nah, saya beriktikaf di masjid ini karena Allah taala. Nah, jadi iktikaf itu juga tidak hanya daripada bulan Ramadan, tetapi juga bisa kita laksanakan di lain-lain hari, ya. Yang paling diutamakan oleh Rasulullah SAW yaitu adalah pada bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi orangnya harus dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua dia sudah berakal, ya, bukan orang gila, bukan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ya. Nah, tapi mereka adalah orang-orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, hendaklah orang tersebut suci daripada haid dan juga nifas. Nah, jadi orang beriktikaf ini tidak hanya laki-laki, namun juga disyariatkan untuk perempuan. Karena pada zaman dahulu istri-istri Nabi pun ketika Nabi meninggal dunia sudah wafat, maka para sahabat, para istri-istri Nabi mereka selalu beriktikaf ketika di bulan Ramadan ini. Nah, jadi usahakan jangan sampai dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Karena itu memang dilarang dalam agama kita, juga dalam syariat, agama hukum fikih, seorang wanita yang haid ataupun nifas untuk berada di dalam masjid. Karena itu akan mengurangi daripada kehormatan masjid tersebut, ya. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah orang yang beriktikaf hendaklah suci dari janabat. Nah, maka dia tidak sah orang yang haid tadi, ya, ataupun orang yang berjanabat tadi juga sama. Nah, jadi tidak haid, tidak nifas, dan juga dia tidak dalam keadaan junub, ya. Misalkan setelah melaksanakan hubungan dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh, kecuali dia sudah mandi wajib dan dia sudah suci, baru diperbolehkan untuk melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Nah, maka itu tadi adalah syarat-syarat daripada beriktikaf. Kemudian tempatnya yang disyaratkan yaitu adalah di dalam masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya dan juga para sahabat hanya beriktikaf di dalam masjid. Tidak sah beriktikaf di tempat lain dari masjid atau serambinya, sekalipun masih dianggap sebagai bagian dari masjid atau anjungannya atau di atas atapnya. Masya Allah. Jadi sini juga dijelaskan dalam kitab ini bahwa tempat sebaik-baik tempat untuk kita beriktikaf yaitu adalah di dalam masjid, ya. Jadi yang dimaksud dalam masjid itu dalam kitab Sabilul Muhtadin ini dijelaskan yaitu adalah berada di dalam masjid, ya.
Nah, jadi para sahabat al-khair di mana saja berada, penting untuk kita ketahui bahwa yang dimaksud daripada beriktikaf ini adalah di dalam masjid, bukan kita di teras masjid, bukan kita di pelataran masjid, bukan kita di halaman masjid, apalagi di atap masjid. Masya Allah. Jangan sampai ada yang beriktikaf di atap masjid. Masya Allah. Nah, nanti ini bisa berbahaya. Nah, jadi yang dimaksud di masjid di sini adalah berada di dalam masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sementara perkara dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sobat al-khair di mana saja berada, itulah tadi beberapa syarat ataupun rukun-rukun daripada kita beriktikaf untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam itu datang ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala karena para malaikat turun. Nah, turun berbondong-bondong mencari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ini mendapatkan malam kemuliaan tersebut, mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam kemuliaan tersebut yang mana pahalanya itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, berikan kita kemudahan selalu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa beribadah juga tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sobat al-khair di mana saja berada, akhirnya mungkin demikian penyampaian singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua, untuk kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, kita sama-sama berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam negeri kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.